Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi pada wanita. Menstruasi itu adalah peristiwa meluruhnya dinding rahim atau endometrium jika tidak terjadi pembuahan ovum oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi. Siklus menstruasi setiap wanita itu bisa berbeda-beda, biasanya normalnya antara 28 hari atau 30 hari. Itu kita akan langsung bahas tentang fase-fase pada siklus menstruasi. Mempermudah pemahaman, kita anggaplah satu siklus menstruasi ini selama 28 hari. Jadi pada saat menstruasi itu kadar hormon progesteron dan hormon estrogen akan menurun. Sehingga akan terjadi peluruhan endometrium atau dinding rahim dan menyebabkan pendarahan. Biasanya fase menstruasi ini rata-rata terjadi selama 4-6 hari, tapi bisa berbeda-beda juga tiap orangnya. Adalah fase praovulasi, di mana fase ini terjadi berkisar antara hari ke-5 sampai hari ke-13. Kemudian pada fase praovulasi ini, kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone, akan merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium. Nah, kemudian folikel primer ini juga dapat mensekresikan atau menghasilkan hormon estrogen. Dan tingginya hormon estrogen yang disekresikan oleh folikel primer tadi akan merangsang pengeluaran hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, di hari ke-14 sampai hari ke-15 itu akan memasuki fase ovulasi, di mana pada saat ini akan terjadi lonjakan LH hingga menyebabkan ovum di dalam folikel akan terlepas dan ovum yang sudah matang akan keluar dari ovarium. Kemudian folikel yang tadi sudah ditinggalkan oleh ovum akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning. Nah, memasuki fase yang keempat, yaitu fase pasca ovulasi yang terjadi sekitar hari ke-15 sampai hari ke-28 siklus. Dalam fase ini, corpus luteum akan terus mensekresikan hormon progesteron. Tujuannya untuk merangsang penebalan endometrium untuk persiapan kehamilan. Tapi jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans atau badan putih, sehingga kadar progesteron akan menurun, dinding rahim akan mengalami peluruhan dan kembali ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Ini adalah rangkuman fase menstruasi yang tadi sudah kita bahas. Gambar yang A itu adalah kadar hormon LH dan FSH. Terus gambar yang B itu adalah gambar perubahan folikel ovarium. Kemudian yang C itu adalah kadar hormon estrogen dan progesteron. Dan yang D yang paling bawah itu adalah perubahan dinding rahim atau endometriumnya. Kita perhatikan lagi di paling bawah itu ada angka yang menunjukkan hari pada siklus. Dan di hari ke-1 sampai hari ke-5 itu fase menstruasi. Nah, kelihatan ya, di situ dinding rahimnya mengalami peluruhan dan semua hormonnya menurun. Mulai hari ke-6 sampai hari ke-14 itu fase praovulasi atau bisa juga disebut fase folikular. Hari ke-14 sampai ke-15 itu adalah fase ovulasi atau disebut juga fase subur pada wanita. Hari ke-15 sampai hari ke-28 itu adalah fase pasca ovulasi atau disebut juga fase luteal. Kemudian meskipun jumlah hari atau lamanya menstruasi setiap orang itu beda, tapi tetap ya, kalau urutan fase-fasenya itu pasti sama kayak gini. Dimulai dari fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi.